Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar pada tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Menyebutkan kembali isi teks pendek. Nah, anak-anak sekalian, menyebutkan kembali isi teks pendek dapat dilakukan setelah mendengarkan atau membaca teks. Dengarkan atau bacalah teks dengan seksama sehingga kalian dapat menemukan informasi di dalam teks. Nah, sekarang simaklah teks berikut ini dan temukanlah isi teks pendeknya. Iya. Rumah Komang dan Maria berdekatan. Komang senang bermain di rumah Maria. Sebelum pergi bermain, Komang tidak lupa meminta izin kepada orang tua. Di rumah Maria ada banyak mainan, ada boneka, plastisin, dan peralatan masak-masakan. Komang menggunakan mainan milik Maria dengan sangat baik. Ia juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Maria. Mereka berdua bermain dengan sangat gembira. Nah, setelah bermain, Komang dan Maria merapikannya kembali. Nah, dari teks tadi, bisakah kalian temukan isi teks pendeknya? Iya, isi teks pendeknya yaitu bermain di rumah Maria. Iya. Nah, isi teks tersebut kalian bisa temukan bisa pada awal paragraf atau juga bisa pada akhir paragraf ya. Iya. Menjawab pertanyaan berdasarkan teks keberagaman benda. Nah, setelah membaca teks, kamu dapat menjawab pertanyaan tentang isi teks tersebut. Kemudian, bacalah seluruh teks dengan seksama, kemudian pahami isi teks. Jika masih kurang paham, ulangi lagi membaca teks tersebut. Dan yang terakhir, tulislah atau ingatlah hal-hal penting di dalam teks tersebut. Sekarang, simaklah teks berikut. Benda padat. Ciri-ciri benda padat dapat berbeda satu sama lain. Ada benda padat yang bersifat lunak, jika ditekan bentuknya dapat berubah. Contohnya, lilin mainan atau tanah liat. Nah, selain itu ada benda padat yang bersifat keras. Meskipun ditekan, bentuknya selalu tetap. Contohnya seperti batu, kayu, dan kaca. Ada juga benda padat yang bersifat lentur. Jika ditarik atau ditekan akan berubah, kemudian kembali ke bentuk semula. Contohnya seperti karet gelang. Nah, dari teks tadi, kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut. Iya. Yang pertama, bagaimana sifat benda padat? Kedua, apakah semua benda padat mempunyai ciri-ciri yang sama? Dan yang ketiga, bagaimana ciri benda padat yang lunak, keras, dan lentur? Dan yang terakhir, tuliskan masing-masing 2 contoh benda padat yang lunak, keras, dan lentur. Itu adalah beberapa pertanyaan dari teks tersebut. Kalian bisa menjawabnya di buku tulis kalian. Iya. Nah, dalam kegiatan kita sehari-hari, kita banyak melakukan gerakan. Melakukan gerakan yaitu dengan menggunakan kepala dan tangan. Misalnya, gerakan saat bermain layang-layang, kita melakukan 2 gerakan, yaitu gerakan kepala dan gerakan tangan. Gerakan kepala berupa menengok ke kanan atau ke kiri,
menengadah atau menunduk. Sedangkan gerakan tangan yaitu berupa mendorong, menarik, bertepuk tangan, atau menjentikan jari. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Kalian bisa meniru gerakan ini di rumah ya, yaitu gerakan kepala, di mana gerak kepala menengok ke kanan dan menengok ke kiri. Selain itu ada gerakan tangan, di mana gerak mengayunkan tangan ke atas dan ke bawah. Kalian dapat mempraktekannya di rumah ya. Iya. Nah, menuliskan bentuk perkalian dari penjumlahan benda. Ayo ingat kembali mengenai perkalian sebagai penjumlahan berulang. Perhatikan contoh berikut. 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Itu adalah penjumlahan 6 sebanyak 4 kali. Maka perkaliannya adalah 4 dikali 6 dan hasilnya adalah 24. Yang kedua, 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah lagi dengan 5 dan ditambah dengan 5. Penjumlahan 5 sebanyak 6 kali. Maka perkaliannya yaitu 6 dikali dengan 5. Hasilnya adalah 20. Sekarang selesaikan soal cerita tentang perkalian. Perhatikan contoh yang pertama, yaitu soal nomor 1. Ada 2 kelompok anak yang bermain di lapangan. Setiap kelompok anak terdiri atas 5 orang. Berapa jumlah anak yang bermain di lapangan? Penyelesaiannya adalah 5 ditambah 5, penjumlahannya yaitu 2. 5 sebanyak 2 kali. Maka bentuk perkaliannya adalah 2 dikali dengan 5, hasilnya adalah 10. Contoh kedua, Dedi mempunyai 3 kotak kelereng. Setiap kotak berisi 9 kelereng. Berapa jumlah kelereng Dedi seluruhnya? Iya, penyelesaiannya yaitu 9 ditambah 9 ditambah 9. Penjumlahan 9 sebanyak 3 kali. Maka hasilnya adalah 27 kelereng seluruh milik Dedi. Iya. Menyebutkan berbagai aturan yang berlaku di rumah teman. Sikap mematuhi aturan hendaknya dilakukan saat bermain di rumah teman. Bermain akan berlangsung tertib jika kamu mengikuti peraturan. Contohnya, meminta izin sebelum meminjam mainan. Kedua, tidak curang saat bermain. Dan yang ketiga, merapikan mainan jika sudah selesai bermain. Nah, saat bermain di rumah teman, sebaiknya kita mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah teman kalian masing-masing. Nah, menurut kalian, apa yang terjadi jika kita tidak mematuhi aturan di rumah teman? Iya, kalian sudah tahu ya? Iya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.